Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Bayadi dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dengan NIM 199512400. Dan di sini saya akan membawakan materi tentang dinasti Syafariyah. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu dosen Dr. Ita Rahmania Kusumawati atas penjelasan dari materi-materi yang sebelumnya. Baiklah, saya akan membawakan penjelasan. Dinasti Syafariyah. Berdirinya Kerajaan Syafariyah. Dinasti Safari didirikan oleh Yaqub ibn Laits al-Shafar yang berkuasa antara tahun 867 sampai 878 Masehi. Yaqub ibn Laits al-Shafar adalah perwira militer yang kemudian diangkat menjadi amir wilayah Sajistan pada zaman Khalifah Al-Muhtadi 869 sampai 870 Masehi. Yaqub ibn Laits al-Shafar mendapat dukungan dari Khalifah Al-Mu'tamid 870 sampai 893 Masehi untuk memperluas wilayah kekuasaannya sehingga berhasil menaklukkan Balkh, Tabaristan, Sind, dan juga Kabul. Penaklukan yang dilakukannya membuat Yaqub ibn Laits al-Shafar semakin kuat dan mengirimkan hadiah kepada khalifah di Baghdad, dan bahkan ia pun didukung untuk menaklukkan dinasti Tahriri di Khurasan. Kerajaan saat dipimpin Yaqub bin Laits al-Shafar. Lambat laun, kelompoknya menjadi pasukan yang tangguh, teratur, dan mempunyai disiplin tinggi yang semakin hari semakin mengharumkan namanya. Ketika Yaqub sudah mulai kuat, pada tahun 253 Hijriah atau 867 Masehi, ia memulai gerakannya. Ia melakukan perluasan wilayah ke Sijistan dan Punjab. Pada tahun itu pula, ia dapat merebut benteng Herat bagian utara, perbatasan wilayah Khurasan. Selanjutnya, Yaqub berusaha mengelabui dan menguasai Nesaburi, panglima perang negara At-Tahiriyah, dan memproklamirkan dirinya sebagai utusan khalifah untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Tahir, penguasa At-Tahiriyah. Ia meneruskan untuk menguasai wilayah Makron, Baluchistan, dan wilayah Fars. Benteng Kirman telah dikuasai sebelum penaklukan wilayah tersebut. Kerajaan saat dipimpin Amr bin al-Laits. Dinasti Syafariyah merupakan sebuah dinasti Islam yang berada di wilayah kekuasaan meliputi kawasan Kirman, Khurasan, dan Sijistan. Kawasan ini sekarang berada di antara Iran dan Afghanistan. Pendiri dinasti ini adalah Yaqub bin al-Laits al-Shafar, seorang pemimpin kelompok Khawarij di Provinsi Sistan, Iran. Dinasti Syafariyah di bawah kepemimpinan Amr bin al-Laits yang merupakan saudara dari Yaqub bin al-Laits al-Shafar mulai melebarkan wilayah kekuasaannya sampai Afghanistan Timur. Namun, pada pertempuran itu, kekuatan pasukan Syafariyah kalah dalam peperangan menghadapi kekuatan Ismail bin Ahmad As-Samani, dan akhirnya Amr bin al-Laits dijadikan tawanan dan dibawa ke Baghdad untuk diadili. Dinasti ini semakin melemah karena tidak adanya penerus yang mampu mempertahankan kekuasaan dinasti Syafariyah. Akhirnya dinasti Ghaznawi mengambil alih kekuasaan dinasti Syafariyah setelah penguasa terakhir dinasti Syafariyah, Abu Ja'far meninggal dunia. Ekspansi kerajaan dinasti Syafariyah. Nama dinasti ini dinisbatkan kepada nama tokoh pendirinya adalah Yaqub bin Laits al-Shafar. Dialah yang telah berhasil menundukkan dinasti Tahiriyah dan lalu mendirikan dinasti dengan nama yang diambil dari nama dirinya itu.
Dia termasuk sebagai tokoh yang sangat kuat sehingga berhasil pula dalam menaklukkan negara-negara tetangganya sampai menguasai Herat yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Tohiriyah. Setelah itu ekspansi yang dilakukannya merambah ke Kerman dan berhasil menguasainya dengan mudah. Langkah setelah menguasai Kerman. Langkah berikutnya menuju ke wilayah Persia, lalu Khurasan dan mengepung ibu kota Nisabur. Tercatat memasuki Nisabur ini pada tahun 259 Hijriah atau 873 Masehi. Selanjutnya dia bergerak ke arah Tabaristan dan berhasil menaklukkannya pada tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi. Hingga penguasaannya Hasan bin Zaid al-Alawi kabur melarikan diri. Mendengar sepak terjang Yakub Ash-Shafar yang sangat agresif dalam melakukan ekspansi dan mematahkan lawan-lawannya, Khalifah Abbasiyah mulai khawatir. Untuk itulah Khalifah memerintahkan Al-Muwafiq mempersiapkan pasukan militernya agar selalu bersiap dalam menghadapi serangan Yakub. Kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi yang dialaminya inilah yang kemudian menjadikan ia dan adiknya bergabung ke dalam kelompok penyamun. Ketika terjadi kekacauan, gerombolan penyamun ini muncul. Mereka membegal khalifah-khalifah dagang, kafilah-kafilah dagang, maupun iring-iringan pembesar pemerintahan. Hal ini membuat kemelut kekacauannya terhadap kehidupan rakyat dan kehidupan ekonomi secara umum semakin menjadi. Sekalipun Yakub adalah seorang penyamun, tetapi ia adalah pribadi yang dermawan. Yakub sering membantu orang-orang yang tertindas dan mau merampok hanya pada para hartawan yang hidup dari hasil pemerasan juga. Sedangkan orang-orang yang dianggap baik tidak diganggunya. Penangkapan Amr ibnu al-Laits. Penaklukan wilayah-wilayah yang dilakukan oleh Yakub ibnu Laits al-Shafar membuat khalifah di Baghdad khawatir. Oleh karena itu, Khalifah Al-Mu'tamad menaklukkan Safari yang dipimpin oleh Yakub ibnu Laits Ash-Shafar. Yakub menantang khalifah dan menuntut kemerdekaan wilayahnya. Setelah meninggal, Yakub digantikan oleh saudaranya Amr ibnu al-Laits 878 sampai 903 Masehi atas bantuan Ismail ibnu Ahmad al-Samani. Khalifah Baghdad berhasil menangkap Amr ibnu Laits. Kemudian ia dipenjara di Baghdad hingga meninggal pada zaman Khalifah Al-Mu'tadid 870 sampai 892 Masehi. Atas dasar itulah Khalifah menjadikan dinasti Samani sebagai penguasa Khurasan. Dan ya, berakhirnya kerajaan Shafariyah. Dinasti Shafariyah 867 Masehi sampai 1495 Masehi. Dinasti Shafariyah merupakan sebuah dinasti Islam yang paling lama berkuasa di dunia. Wilayah kekuasaan dinasti Shafariyah meliputi kawasan Sijistan, Iran. Pendiri dinasti ini adalah Yakub ibnu Laits Ash-Shafar, seorang pemimpin kelompok Khawarij di provinsi Sistan, Iran. Dinasti Shafariyah di bawah kepemimpinan Amr bin Laits berhasil melebarkan wilayah kekuasaannya sampai ke Afghanistan Timur. Pada masa itulah kekuasaan dinasti Shafariyah mencapai puncaknya. Dinasti ini semakin melemah karena pemberontakan dan kekacauan dalam pemerintahan. Akhirnya, dinasti Ghaznawi mengambil alih kekuasaan dinasti Shafariyah. Setelah penguasa terakhir dinasti Shafariyah, Khalaf, meninggal dunia, berakhir pula kekuasaan dinasti Shafariyah di Sijistan. Ya, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih untuk yang sudah menyimak. Terima kasih untuk semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.